Jadi pelatih Coach Bima itu dia meminta kita official untuk menyiapkan foto orang tua, ibu dan ayah, dan itu biasanya ditaruh di balik Kartu nama ya? bukan di balik jersey. Aduh, merinding aku. Jadi kalau misalnya di perempuan, di wanita ya misalnya paling berkesan yang paling kamu campur aduk antara senang, sedih, dan itu lawan siapa sih Sel, selain lawan kemarin Singapura? Paling, aduh pertanyaannya sulit nih Dwi. Karena banyak banget ya. Soalnya kalau ngomongin itu, aku jujur nggak punya patokan satu pertandingan mana sih yang sangat berkesan atau yang teramat emosional gitu. Karena sejauh ini yang paling berkesan ya ketika aku Kemarin itu. iya ke Tajikistan itu bawa timnas, karena seumur umur aku nggak pernah pulang dari luar karena aku berapa kali ya berangkat sama timnas, ya 3 kali lah aku berangkat ke luar negeri sama timnas, nggak pernah aku pulang yang ngerasa Senyum. plong gitu. Oke. Plong yang ya we did it gitu kan, as a team. Memang bukan aku yang main tapi aku bagian dari ini juga gitu, walaupun mungkin orang tidak apa sih, kan kamu official doang gitu, tapi ya we never know kalau aku nggak ada di sana, mungkin Iya. foto-foto yang tersebar sekarang nggak ada. Dan aku juga percaya apa boleh kita sampaikan kepada pemain di sosmed, di apa, langsung juga mempengaruhi 1% 2% mempengaruhi mereka sih. Pasti. Termasuk doa lah. Itu yang paling ngaruh banget. Betul. Nah, tadi kan yang cewek nih, sekarang yang mau cowok nih, kan kalau misalnya aku ngelihat dari jauh kan mungkin kalau yang cewek mungkin seakan-akan kayak lebih melekat karena mereka persaingan di klubnya tidak terlalu kencang ya. Kalau cowok-cowok kan di klubnya juga ketat, di timnas juga mereka pasti bersaing gitu. Kalau cowok gimana? Mungkin suasana, kamu pernah ke kamar ganti pasti pernah ya untuk Pernah. ya gimana? Gimana tuh mungkin bagaimana cowok itu mungkin persiapannya gitu. Cowok itu lagi-lagi duit harus dibagi ya, dari U16 sampai senior. Oh ya, gimana tuh? Aku kebetulan in charge di U16 tahun 2020 tahun lalu, dan waktu itu mereka tuh sebenarnya apa ya, belum di fase notice kalau misalnya ada perempuan masuk ke kamar ganti. Masih telanjang dada. Masih yang bodo amat, yang masih yang cuek aja gitu. Beda dengan senior. Jadi memang ketika aku sama timnas U16 dan itu sama coach Bima Sakti juga dan staff official lainnya, aku merasakan memang di situ aku di-treat layaknya tim memang. Mereka tidak memandang gender, tapi waktu itu coach sempat mengingatkan aku, Mbak, ketika anak-anak ganti baju atau apa mungkin Mbak di luar dulu ya. Oh ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketika aku ke timnas senior dan itu tuh kayak sebenarnya otomatis gitu. Maksudnya aku otomatis masuk untuk entah foto Pemain, untuk ya. apa gitu kan. Kadang mereka aduh ada cewek lagi gitu. Udah malah bodo amat gitu. Iya terus kayak aduh gimana ya. Tapi yang aku rasakan bahwa sebenarnya semua pemain itu walau dari U16 sampai senior, mereka itu sebenarnya treat us well. Dalam arti mereka tahu kok tugas kita nih media, tugas kita nih ya memberitakan, dan tugas kita memang harus memberitakan mereka, kita harus mendekati mereka gitu. Dan ya mereka pada umumnya open aja, dan aku nggak ada, jujur selama ini aku nggak ada tantangan yang begitu besar ketika aku kerja di tim cowok, karena mereka pun memperlakukan aku sama seperti yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan gender, karena kamu cewek udahlah ngapain sih atau apa gitu, ngapain sih kamar ganti mau ngapain gitu kan. Tapi mereka tahu gitu kan, ya udah kalau misalnya ada cewek, karena kan di ruang ganti itu kan bukan sekedar dressing room ya, kadang ada tempat toiletnya juga, sama buat pijetnya gitu. Betul, kadang mereka juga otomatis langsung ya udah kalau ada cewek langsung ganti di situ aja. Tapi untuk yang cuek dan biasa aja ya biasa aja. Aku pun kadang kadang nggak sengaja gitu, aku ada yang ganti ya udah aku langsung otomatis lihat ke yang lain dong gitu. Tapi so far sih anak-anaknya oke, dari level junior sampai senior gitu. Dan pasti kalau cowok bikin mata lebih pedih karena balsamnya gitu ya. Iya, buat apa pelunas-pelunasnya. Bener-bener kalau itu pasti baunya tuh astaga, ini baunya menyengat gitu kan. Namanya atlet kan, mau gimana lagi. Itu dong saya mau minta, mungkin yang belum pernah diungkap di media nih, tapi ya mungkin yang bisa ini kebiasaan-kebiasaan pemain. Biasanya kalau misalnya senior kan kita tahu kan Mas BP
pakai ini kan yang di tangan gitu. Nah kalau pemain-pemain kayak Egy dan kawan-kawan gitu mungkin mungkin apakah ada yang mungkin sebelum main ada yang wah nih kalau ini pasti sholat dulu nih atau doa dulu nih atau apa gitu yang kamu ingat gitu, ada nggak ritual-ritual mereka gitu biasanya? Kalau misalnya tim cowok, jujur belakangan aku udah nggak in charge di Oke. sana. Jadi aku nggak bisa berbicara banyak terkait itu karena mungkin dulu ketika ketika aku masih di U19 atau U16 gitu kan. Biasanya memang aku suka melihat kayak misalnya ada pemain-pemain sekarang yang kayak misalnya Marcelino yang di Persebaya kayak gitu-gitu. Berpotensi banget. Iya, salah satu promising star ya. Itu mungkin dia bisa dan dibiasakan oleh coaches juga untuk melihat foto orang tua mereka. Ini sesuatu yang aku nggak pernah cerita juga kemana-mana. Berarti dia yang minta atau disuruh sama pelatih gitu? Pelatih. Jadi pelatih Coach Bima itu dia meminta kita official untuk menyiapkan foto orang tua, ibu dan ayah, dan itu biasanya ditaruh di balik Kartu nama ya? bukan di balik jersey. Aduh, merinding aku. Balik jersey. Jadi mereka ketika sebelum kita kick off, sebelum kita berdoa, biasanya mereka ditempelin di entah itu di dinding, entah di mana, tapi di balik jersey. Jadi pas mereka ambil jersey, Langsung gitu. nih. Aku juga merinding. Aduh, ini belum pernah ada yang bikin beritanya ini nih. Gila, Jadi itu bayangin, jersey timnas itu kan udah luar biasa banget ya. Betul. Diambil, belakangnya. ada luar biasa lagi di situ. Kacau. Dan itu momen aku inget banget, itu pas aku lihat pas di UAE kemarin ya, pas timnas U16 yang sekarang udah naik pastinya, mereka di UAE sana, dan aku lihat sendiri karena minta diprintin kan, ini Itu foto-fotonya. tugas kamu itu? Bukan tugas aku. Mungkin ada bagiannya. Iya, ada bagiannya, tapi aku bantu nempel-nempelin. Terus aku make sure juga ini bener orang tuanya nggak. Takutnya kan salah gitu kan. Tahunya ya itu, ternyata memang itu ritual yang sudah biasa Coach Bima ya, dilakukan. salah satu banyak yang belum tahu ya tentang Coach Bima. Betul. Aduh. Itu merinding sih, memang itu bikin Masih merinding. bayangin, Dan di luar negeri Mas Lil tuh masih 17 tahun kalau nggak salah betul. ya. Kita 17 tahun masih tiap 17, hari masih iya. ketemu Masih sama orang main-main. tua, masih main-main, dia Masih udah mikirin main-main. timnas, Betul. udah mikirin dikritik sama orang-orang. Benar. So, kamu kan juga punya sertifikat AFC ya? Nah ini banyak orang yang nggak tahu juga nih. Apa itu? Sertifikatnya seperti apa? Mungkin kalau pelatih punya lisensi bisa melatih sebuah klub gitu. Kalau seorang media officer apa nih? Kalau mendapatkan lisensi bisa ngapain? Jadi sebenarnya untuk menjadi media officer itu untuk di Indonesia itu kan biasanya menjadi kewajiban klub ya, menunjuk seseorang menjadi media officer. Begitu juga dengan federasi punya media officer sendiri ketika ada pertandingan. Nah, AFC kan seperti yang kita tahu juga banyak pertandingannya, dan mereka melakukan semacam pelatihan seperti itu, dan setelah kita menyelesaikan pelatihan biasanya kita diundang ke ini aku flashback sedikit. Diundang ke EFC House-nya di Malaysia. Kemudian kayaknya Dwi tahu banget. Saya dengar. Karena pasti ujung-ujungnya Malaysia tuh ada FC di situ aja pokoknya. Iya, jadi kita pelatihan di sana. Jadi mereka melakukan sosialisasi do and don'ts-nya. Kemudian kita dapat sertifikat. Dengan sertifikat itu kita bisa menjadi media officer di tingkat AFC. Waduh. Jadi bukan cuma sekedar pertandingan nasional atau klub yang ada di sini, ya kita bisa jadi di mana-mana gitu. FC kan turnamennya banyak, cewek cowok juga banyak kan. Berarti kamu udah di turnamen apa aja, Cel? Yang tanpa timnasnya ya? Yang kamu individu kamu terbang. Ya aku individu terbang itu aku sebenarnya kalau di Indonesia aku pernah AFC Cup yang 2020 tahun lalu sebelum kita pandemi itu. Terus aku pernah 2018 ke Malaysia, AFC U16. Dan yang terakhir aku ke AFC Asian Cup 2019. Gimana sih pandangan orang-orang Asia terhadap sepak bola Indonesia? Karena mungkin kalau orang awam masih ragu sama sepak bola Indonesia, tapi aku yakin orang-orang luar tuh yakin loh sama potensi Indonesia, tinggal nunggu waktu aja. Kalau kamu kesana gimana sih mereka ngomongin apa saat menerima kamu gitu? Karena kan Indonesia nih, perwakilan Indonesia nih gimana? Sebenarnya ketika aku berada di tengah-tengah
orang Asia lainnya yang Dia non Indonesia. negara-negara Jepang gitu Iya, kan iya. luar biasa ya. Kadang kita juga suka ngobrol-ngobrol santai kan di luar pekerjaan. Gimana sih sepak bola kamu di sana? Yang pasti sebelum kita ngomongin sepak bolanya, pasti yang mereka notice pertama adalah fansnya. Mereka tahu banget kalau fans Indonesia gila banget, suka banget sama sepak bola, pasti full house, istilahnya seperti tahu itu. ya? Mereka tahu hal itu, mereka notice hal itu, dan gila ya Indonesia tuh kalau misalnya ada pertandingan sepak bola, kayaknya rame terus deh. Mungkin untuk negara-negara tertentu kayak Iran, mereka juga sama, tapi ada beberapa negara kan yang sepak bola gitu. Seperti contoh misalnya Filipina. Aku juga punya teman dari Filipina dan dia sayangnya kita bukan olahraga favorit, jadi kita nggak sebanyak kalian gitu kan. Dan mereka melihat bahwa sebenarnya Indonesia tuh punya potensi yang luar biasa. Ketika berbicara di level Asia, mungkin terkadang terlihatnya tenggelam gitu. Ini mana nih timnas Indonesia? Tapi sebenarnya di mata orang-orang yang lain gitu, mungkin aku nggak bisa bilang ini dari orang-orang yang sepak bola banget secara teknis gitu, tapi orang-orang yang setidaknya mengikuti sepak bola ya, kayak ketika aku bertugas kan kita berasal dari background yang berbeda-beda juga. Cuman dari beberapa temanku yang ngomong pun sebenarnya Indonesia nih potensial banget, fisik mereka kuat banget loh. Kayak salah satu yang dinotis adalah fisik kita gitu. Jadi mungkin oke lah, secara hasil mungkin kita ya buruk mungkin, tapi secara fisik kita tuh nggak kalah loh, dan itu menjadi peningkatan yang luar biasa kan kalau kita lihat yang sekarang. Kayak terakhir kita lawan Australia aja bisa kayak tipis gitu, banget gitu tipis banget. Itu cuma menurutku sih itu cuma hoki aja. Dalam arti ketika udah hasilnya setipis itu, berarti kan dua tim ini udah fight benar-benar kan. Hasil kita bisa lihat kita kalah, tapi itu perjuangan yang luar biasa loh. Australia ranking 34 dunia, kita under under 100, under 150, tapi kita bisa kayak gitu nahan tim yang dimasuk 50 dunia dan yang rutin Piala Dunia sekarang. Betul. Jadi tadi kan juga ngomongin fans kita ya. Memang kita kalau di level U19 aja yang nonton full ya. Full. Di luar negeri enggak ada level U19. Enggak ada. Mereka pasti lebih prefer ke senior dibanding U19. U16 aja di Sidoarjo luar biasa. Bener. U16, U19 itu pasti deh kita banyak yang nonton, karena memang anak-anak ini kita udah bisa lihat dari U16 ke U19 memang daya juangnya memang luar biasa gitu Dwi kan. Dan kita juga gimana ya kalau kita mendeskripsikan anak-anak ini gitu, mereka dari daerah dan kebanyakan juga mereka ya jauh untuk latihan sepak bola seperti itu, dan ya tentu daya fight-nya tuh luar biasa untuk Indonesia gitu. Yang mereka ingat adalah aku tuh kalau mau ke lapangan aja harus dianterin motor sama papaku, aku harus hujan-hujanan dulu gitu. Dan ya lagi-lagi memang sedihnya kadang kita cuma melihat hasilnya tanpa prosesnya. Jadi hasilnya jelek, prosesnya juga jelek, padahal nggak seperti itu kan. Itulah yang bikin sedih kadang-kadang. Jadi itu ya, jadi masih kompleks ya. Masih kompleks. Terus kalau yang tadi misalnya terkait posisi Wrestle juga kan dikit lagi nih akan menyambut Piala Dunia, banyak banget event-event kedepannya gitu. Gimana sih karena perasaan sekarang lagi akan mengganti tahun, bagaimana mungkin target pribadi Wrestle sebagai seorang wrestler dan sebagai seorang karyawan PSSI lah gitu. Sebenarnya aku sangat deg-degan karena kita akan jadi host Piala Dunia gitu kan, yang sebenarnya harusnya ya sudah terjadi tapi tidak terjadi gitu. Jadi deg-degan makin panjang ya. Deg-degannya di extend kan. Jadi waktu deg-degan ini pernah aku rasakan ketika Asian Games. Jadi ketika kita jadi tuan rumah Asian Games, dan kebetulan aku juga megang sepak bola putrinya. Dan ketika Asian Games itu rasanya ini kita hosting tim Asia loh, se-Asia loh, gila. Ini beneran nih kayak gitu kan. Aku takut ada part-part yang kita missing gitu kan. Dan takut ini menjadi sesuatu yang panjang yang diingat orang jeleknya aja, bukan baiknya gitu kan. Ya kayak pepatah lah, inilah setitik merusak susu sebelanga. Aku takut banget dengan hal itu. Dan ketika kita udah mencapai titik akan menjadi host Piala Dunia, itu aku rasanya luar biasa. Walaupun ini cuma under 21 ya, tapi ini Piala Dunia loh levelnya gitu kan. The next Messi ada di sini nih. Iya, betul. The next Ronaldo ada di sini. Kita juga punya Ronaldo. Oh iya. Kalau Pate. Ronaldo juga. Jadi ya itu yang aku bilang,
selalu akan ada achievement yang secara pribadi pengen kamu raih dong. Dalam arti aku pengen, karena aku in charge-nya di media ya, aku cuma fokus di media dong, sudah pasti gitu kan. Aku pengen media ini rapi, media ini media operationnya juga bagus dan nggak ada komplain sana sini. Aku selalu ingin bukan diingat karena hal yang luar biasa, tapi hal yang baik pun sudah cukup gitu. Jadi oke, kita tidak istimewa tapi kita baik gitu kan, itu udah cukup menurutku. Jadi aku hanya ingin bekerja sebaik-baiknya, supaya orang luar lihat bahwa kita pun Indonesia bisa loh untuk mengarrange ini, mengorganize ini, dan bukan cuma medianya aja.